Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, masih dari kisah Warijan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Desa Hastagiri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhasil membantu Mbok Pia dan menyelamatkan Rinto, Warijan pun melanjutkan perjalanan spiritualnya mengembara ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Laku Lampa atau jalan spiritual yang ditempuhnya adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Setiap langkah yang diambilnya selalu dipenuhi dengan makna, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Kini Warijan tiba di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung besar di Jawa Tengah. Desa itu tampak sepi dan misterius, diselimuti kabut tipis yang membuat suasana terasa dingin dan penuh teka-teki. Tidak banyak aktivitas di desa tersebut, hanya beberapa orang tua yang terlihat mondar-mandir di jalanan tanah berkerikil, dengan wajah muram dan beban yang terlihat jelas dari sorot mata mereka. Warijan yang sudah terbiasa dengan suasana desa-desa terpencil dan energi mistis yang melingkupinya, merasakan ada sesuatu yang ganjil di desa tersebut. Udara terasa berat, seolah dipenuhi oleh kekuatan yang tidak kasat mata yang mengintai dari balik kabut di sekitar desa itu. Langkah-langkah kakinya membawa Warijan menyusuri jalan setapak yang membelah desa, dengan pemandangan rumah-rumah kayu yang sebagian besar tampak tua dan kurang terawat. Di beberapa tempat Warijan melihat simbol-simbol aneh yang dipasang di depan pintu atau di sudut rumah, yang sepertinya digunakan sebagai perlindungan dari gangguan gaib. Gunung besar yang menjulang di belakang desa menambah aura angker yang menyelimuti daerah tersebut. Masyarakat setempat percaya bahwa gunung tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang kuat, dan cerita tentang hilangnya penduduk desa secara misterius sudah menjadi bisikan sehari-hari di kalangan warga. Beberapa orang yang hilang dikatakan tersesat di hutan lereng gunung, sementara yang lain diyakini diambil oleh makhluk halus yang menghuni tempat itu. Warijan dengan naluri dan mata batin yang tajam bisa merasakan bahwa di lereng gunung tersebut memang menjadi pusat dari kekuatan gaib yang sedang mengganggu keseimbangan desa ini. Aura di sekitar gunung itu begitu kuat, seolah-olah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Perjalanan spiritualnya telah membawanya ke tempat-tempat seperti ini sebelumnya, dan ia tahu bahwa ujian berikutnya sudah menanti di depan mata. Tanpa terburu-buru, Warijan memutuskan untuk menjelajahi desa lebih lanjut. Langit semakin mendung, pertanda hujan akan segera turun. Angin dingin bertiup membawa suara-suara samar dari gunung, seakan ada sesuatu yang hidup di balik kabut tebal yang menyelimuti puncaknya. Di salah satu sudut desa, Warijan melihat sebuah pohon besar yang tampak sangat tua, berdiri kokoh di tengah-tengah tanah lapang. Pohon itu dipenuhi oleh sesajen yang diletakkan oleh penduduk desa. Hal itu menjadi tanda bahwa pohon tersebut dianggap sakral dan dihuni oleh kekuatan gaib. Warijan mendekati pohon tersebut dan merasakan getaran energi yang sangat kuat memancar dari batangnya. Energi itu terasa sangat tidak bersahabat, seolah ada kekuatan yang menahan sesuatu yang ingin keluar. Kedatangan Warijan ke desa tersebut memanglah tidak disengaja, tapi batinnya seolah dipanggil oleh sesuatu yang tidak kasat mata, seperti ada tugas yang harus diselesaikan dan keseimbangan alam yang harus dipulihkan. Warijan sadar bahwa ini adalah bagian dari perjalanan panjangnya sebagai seorang penjaga harmoni antara dunia manusia dan alam gaib. Dengan tekad yang kuat, dia siap menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul, mencari jawaban di balik misteri yang menyelimuti desa ini, dan memulihkan ketenangan bagi para penduduknya. Langit semakin gelap,
dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah gunung, membawa bisikan misterius yang menggetarkan jiwa. Perjalanan Warijan belum selesai, dan desa ini dengan segala keanehan yang mengitarinya akan menjadi medan ujian berikutnya dalam laku lampahnya. Tanpa keraguan dia melangkah lebih jauh, menembus kabut yang semakin tebal, mencari petunjuk dan siap menghadapi tantangan yang belum terungkap. Setelah berjalan jauh menyusuri desa yang terletak di lereng gunung tersebut, Warijan akhirnya tiba di sebuah rumah kecil yang tampak berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Rumah itu tampak tua, dengan dinding-dinding kayu yang sudah mulai lapuk oleh waktu. Namun aura yang terpancar dari tempat itu terasa kuat. Warijan berhenti sejenak memerhatikan sepasang suami istri yang tinggal di rumah tersebut. Lelaki tua yang bernama Mbah Rebu bersama istrinya Mbak Tami sedang bersiap untuk masuk ke dalam rumah karena hari mulai gelap. Mbah Rebu dan Mbah Tani tampak hidup dengan penuh kehati-hatian. Di sekitar rumah mereka, Warijan melihat beberapa benda yang tidak asing baginya. Benda itu sama seperti yang ada di rumah-rumah lain yang dilaluinya. Benda seperti jimat-jimat penangkal yang dipasang di sudut-sudut rumah. Di ambang pintu dan di atas jendela itu ada simbol-simbol perlindungan yang kuat, dibuat dengan doa-doa khusus dan mantra untuk menangkal gangguan makhluk gaib. Mereka seperti menjadi tameng yang melindungi rumah tersebut dari pengaruh buruk yang datang dari gunung dan sekitarnya. Warijan bisa merasakan bahwa pasangan tua itu hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan ancaman yang selalu mengintai dari kegelapan. Ada sesuatu yang kuat dan berbahaya di tempat ini, sesuatu yang lebih dari sekedar kehadiran makhluk gaib biasa. Jimat-jimat penangkal yang terpajang di rumah itu menunjukkan bahwa Mbah Rebu dan Mbah Tami sudah berpengalaman menghadapi kekuatan-kekuatan tidak kasat mata yang sering kali mendekati desa mereka. Saat Mbah Rebu dan Mbah Tami masuk ke dalam rumah, Warijan masih berdiri di luar merenungi suasana yang semakin mencekam. Angin dingin mulai berhembus dan sinar matahari yang tersisa perlahan memudar, berganti dengan kegelapan malam yang semakin pekat. Kabut tebal mulai turun menyelimuti desa dan gunung yang menjulang di belakangnya. Dalam kesunyian itu Warijan merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara-suara samar terdengar dari arah gunung, seolah-olah makhluk-makhluk dari alam lain sedang bergerak mendekat. Jimat-jimat yang digantung di rumah Mbah Rebu tampak bergetar lembut, menandakan adanya energi kuat yang mulai mengancam keseimbangan di tempat ini. Warijan tahu keberadaannya di desa ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan, dan mungkin Mbah Rebu serta Mbah Tami mengetahui misteri yang menyelimuti desa ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Terlihat dari cara mereka melindungi diri dan rumah mereka. Warijan pun memutuskan untuk mendekati rumah tersebut dan mengamati lebih dekat. Mungkin ada petunjuk yang bisa membantunya dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dengan langkah hati-hati Warijan mendekat memastikan bahwa pagar gaib yang dibuat sebelumnya telah melindungi dirinya dari energi negatif yang semakin terasa di sekelilingnya. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian besar, di mana kekuatan batin dan kesaktiannya akan kembali diuji. Warijan siap, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati, karena makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di sekitar gunung ini mungkin lebih kuat dan licik daripada yang pernah dia hadapi sebelumnya. Setelah Mbah Rebu menutup pintu kayu rumahnya yang sudah lapuk, suasana sekitar terasa semakin sunyi dan mencekam. Warijan yang masih berdiri di depan rumah tua itu mengamati lingkungan yang mulai diselimuti kegelapan malam. Tapi tidak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka kembali dengan perlahan dan Mbah Rebu muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak tegas dengan garis-garis kehidupan yang jelas menunjukkan usia lanjut dan pengalaman mendalam akan dunia gaib. Tanpa basa-basi, Mbah Rebu memanggil Warijan dengan nada rendah namun serius. "Le, cepat masuklah," ujar Mbah Rebu dengan tegas, mengundang Warijan untuk segera masuk ke dalam rumah tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Warijan yang sudah terbiasa menghadapi situasi mencekam seperti saat itu, dengan tenang mengikuti Mbah Rebu ke dalam rumah kecil yang dipenuhi suasana mistis itu. Mbah Tami yang sebelumnya sudah berada di dalam rumah dan duduk di sudut ruangan dengan ekspresi tenang, mulai terlihat waspada, seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Begitu pintu ditutup, suasana di dalam rumah terasa lebih hangat, meskipun tetap dipenuhi energi yang mencekam. Di sudut-sudut ruangan,
tampak jimat-jimat lainnya yang digantung di dinding memberikan perlindungan tambahan. Warijan bisa merasakan bahwa rumah ini memang telah dipersiapkan untuk menghadapi ancaman gaib. Dan pelindung yang dipasang oleh Mbah Rebo bukanlah pelindung biasa. Mbah Rebo duduk di depannya, menatap Warijan dengan sorot mata tajam. Tanpa menunda waktu, Mbah Rebo mulai menjelaskan apa yang akan terjadi jika Warijan tetap berada di luar rumah setelah langit gelap. "Sepertinya kau bukan asli warga desa ini ya, Le?" tanya Mbah Rebo dengan suaranya yang pelan namun tetap terdengar tegas. "Desa ini tidak seperti desa-desa lainnya, Le," ucap Mbah Rebo dengan nada serius. "Setiap kali malam tiba dan kabut mulai turun dari gunung, makhluk-makhluk dari alam lain keluar. Mereka tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi mereka ada di sini, berkeliaran di sekitar desa. Mereka adalah penunggu kaki gunung, makhluk-makhluk yang sudah lama menguasai tempat ini. Dan sejak beberapa tahun terakhir, mereka semakin sering muncul, membawa teror bagi penduduk." Ibu Mbah Rebo menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa itu. Warijan mendengarkan dengan seksama, mempelajari setiap kata yang diucapkan oleh Mbah Rebo. Dia tahu ini bukan sekedar kisah rakyat atau dongeng yang biasa diceritakan kepada anak-anak untuk menakut-nakuti mereka. Tapi Warijan merasa jika ada sesuatu yang nyata dan berbahaya di tempat ini. "Siapapun yang berani berada di luar setelah malam tiba akan menjadi sasaran empuk bagi mereka," lanjut Mbah Rebo menjelaskan. "Mereka bisa menyerupai bentuk apapun, baik itu suara, bayangan, bahkan mengambil rupa orang-orang yang kita kenal. Dan yang paling berbahaya, mereka bisa menyeret siapapun yang lemah batinnya ke dalam alam mereka. Dan begitu terjebak di sana, tidak ada jalan untuk kembali ke dunia ini, Le," ujar Mbah Rebo dengan tatapan yang dipenuhi kesedihan. Mbah Rebo menjelaskan bahwa gangguan ini semakin parah beberapa bulan terakhir. Beberapa penduduk desa hilang secara misterius, dan mereka yang berhasil kembali selalu mengalami kegilaan, seolah-olah jiwa mereka telah diambil. Jimat-jimat yang dipasang di rumah-rumah warga hanyalah perlindungan semata, dan bahkan kekuatan gaib yang dimiliki Mbah Rebo dan istrinya mulai melemah di hadapan makhluk-makhluk yang semakin kuat itu. Warijan mengerti bahwa ancaman ini bukan hanya berasal dari makhluk gaib biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang sedang mengintai desa ini. Mungkin ada kekuatan kuno yang bangkit dari gunung, sesuatu yang telah lama tertidur dan sekarang mulai terbangun kembali. Warijan juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam. Sebagai seorang pelaku spiritual yang sudah terlatih, dia merasakan panggilan untuk mengatasi masalah ini, untuk menemukan akar dari gangguan yang menghantui desa tersebut. "Jimat-jimat ini melindungi kami dari serangan langsung, tapi itu hanya untuk sementara. Kami sudah lama menunggu seseorang sepertimu, Le. Kami tahu kau bukanlah orang biasa," ujar Mbah Rebo yang membuat Warijan terkejut mendengarnya. "Tidak, Mbah, saya hanya kebetulan lewat desa ini, dan saya memang sedang menjalani laku lampah yang diperintahkan oleh guru saya. Saya hanya orang biasa yang sedang menjalani tugas yang diberikan oleh guru saya, Mbah," balas Warijan menjelaskan. "Beristirahatlah dulu di sini, Le. Dan jika kau berkenan, bantulah warga desa yang sudah tidak berdaya ini," balas Mbah Rebo dengan wajah yang terlihat sedih. Warijan memahami maksud Mbah Rebo. Perjalanan spiritualnya membawanya ke desa itu memang bukan tanpa alasan. Dia dihadapkan pada tugas besar untuk melindungi bukan hanya Mbah Rebo dan Mbah Tami, tetapi seluruh desa dari kekuatan gaib yang lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Dengan kabut yang semakin pekat di luar dan malam yang semakin gelap, Warijan merasakan bahwa waktunya sudah tiba untuk bertindak. Ini bukan sekedar ujian bagi dirinya, tetapi juga bagi desa ini dan keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Pintu menuju kegelapan telah terbuka, dan Warijan tahu bahwa dia harus siap menghadapi apapun yang menanti di baliknya. Setelah memperkenalkan diri, Mbah Rebo dan Mbah Tami mulai menceritakan sejarah panjang dan kelam tentang desa yang mereka tinggali, yang bernama Desa Hastagiri. Cerita itu dimulai pada 5 tahun yang lalu, ketika kedamaian desa perlahan berubah menjadi malapetaka.
Mbah Rebo mengingat dengan jelas bahwa suatu hari seorang pria asing datang ke desa. Penampilannya tidak biasa, dengan aura mistis kelam dan sangat misterius, serta memiliki tujuan yang jelas. Lelaki itu tidak banyak berinteraksi dengan penduduk desa, dan dari cara bergerak serta pandangan matanya, sudah bisa ditebak bahwa dia bukan orang biasa. Orang asing tersebut ternyata sedang mencari sebuah kitab kuno yang konon tersembunyi di dalam sebuah goa yang terletak di lereng gunung. Goa tersebut selama ini dianggap keramat oleh penduduk desa dan jarang ada yang berani mendekatinya. Goa itu dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan gelap yang sudah lama terkurung di sana. Namun orang asing itu tampaknya tahu lebih banyak daripada siapapun di desa Hastagiri. Dia dengan tekad yang bulat mencari gua tersebut dan tidak peduli lagi dengan peringatan yang diberikan oleh penduduk setempat. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya tujuan dari pria itu, tetapi setelah beberapa hari mencari, dia akhirnya menemukan kitab kuno yang disembunyikan di dalam goa. Kitab itu diyakini memiliki kekuatan besar, mengandung rahasia ilmu gaib yang luar biasa, tetapi juga sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Mbah Rebo dan Mbah Tami melanjutkan cerita mereka. Wajah mereka tampak serius dan penuh kekhawatiran. Setelah mendapatkan kitab tersebut, pria itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi kepadanya, apakah dia terjebak dalam dunia gaib, atau sengaja menyembunyikan dirinya setelah mendapatkan apa yang dia cari. Namun setelah kepergiannya, bencana mulai menghantui desa Hastagiri. Sosok-sosok makhluk gaib yang selama ini hanya menjadi bagian dari cerita rakyat dan legenda mulai bermunculan di desa. Awalnya mereka hanya menampakkan diri di kejauhan, namun semakin lama kehadiran mereka menjadi semakin nyata. Penduduk desa mulai diserang bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Banyak yang mendengar suara-suara aneh, bisikan yang membawa kegilaan, dan bayangan yang menakutkan yang mengikuti mereka saat malam tiba. Puncak dari malapetaka itu terjadi ketika beberapa penduduk desa mulai hilang satu persatu. Mereka yang hilang tidak pernah kembali. Setiap malam desa dibungkus ketakutan karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Beberapa penduduk mencoba melarikan diri ke desa-desa lain, tetapi gangguan gaib itu seolah-olah mengikuti mereka, menancapkan teror ke dalam hati siapapun yang pernah tinggal di Hastagiri. Mbah Tami menambahkan bahwa selama bertahun-tahun mereka mencoba berbagai cara untuk melindungi desa. Jimat-jimat dan doa-doa pelindung disebarkan di seluruh penjuru, namun itu hanya bisa menahan sebagian dari ancaman tersebut. Kekuatan yang dihadapi oleh desa Hastagiri terlalu besar. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno, dan lebih gelap yang berhubungan dengan kitab kuno itu. Mbah Rebo menjelaskan bahwa kitab kuno itu diyakini sebagai kunci untuk mengendalikan makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sekitar gunung. Namun jika tidak digunakan dengan benar, kitab itu justru dapat melepaskan kekuatan yang selama ini terkunci di dalamnya. Makhluk-makhluk gaib yang menyerang desa bukanlah makhluk biasa, namun mereka adalah kekuatan gaib yang terikat pada ilmu hitam yang terkandung dalam kitab tersebut. Dengan hilangnya pria asing yang membawa kitab tersebut, keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia terganggu. Dan sejak saat itu, makhluk-makhluk gaib itu pun bebas berkeliaran di desa ini. Kini setelah 5 tahun berlalu, kekuatan jahat itu semakin menguat. Setiap malam makhluk-makhluk itu semakin bertindak di luar nalar, dan desa semakin dekat pada kehancuran. Mbah Rebo dan Mbah Tami meskipun memiliki sedikit pengetahuan gaib, tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghadapi semua ini sendirian. Mereka butuh bantuan, dan kedatangan Warijan mungkin merupakan jawaban yang telah lama mereka tunggu. Mendengar cerita itu, Warijan menyadari bahwa mirisnya di desa ini jauh lebih berbahaya dan lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Kitab kuno itu jelas memiliki kekuatan luar biasa, dan jika jatuh ke tangan yang salah, bisa membawa kehancuran tidak hanya bagi desa Hastagiri, tetapi juga bagi banyak tempat lainnya. Warijan merasa bahwa langkah berikutnya harus fokus pada 2 hal, yaitu menemukan kitab kuno tersebut dan menghentikan makhluk-makhluk gaib yang telah terlepas. Malam itu di rumah kecil Mbah Rebo, Warijan merenungkan langkah-langkah yang akan ia ambil. Ia tahu bahwa tantangan besar menanti di depan, tetapi dengan kekuatan batin dan kebijaksanaannya, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang demi mengembalikan kedamaian di desa Hastagiri. Yang membuat Warijan tidak habis pikir adalah
cerita dari Mbah Rebo yang mengatakan jika beberapa penduduk desa Hastagiri yang tidak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang teror makhluk-makhluk gaib dan memutuskan untuk melarikan diri ke desa-desa tetangga, tetap mendapatkan teror yang menakutkan. Awalnya mereka berharap bisa menemukan kedamaian di tempat lain, jauh dari gangguan yang menghantui kampung halaman mereka. Namun harapan itu segera berubah menjadi kekecewaan dan ketakutan yang lebih besar lagi. Gangguan gaib yang berasal dari Hastagiri ternyata tidak berhenti di perbatasan desa. Sosok-sosok menakutkan yang mengintai di malam hari, bisikan gaib yang membuat bulu kuduk merinding, serta bayangan-bayangan tidak kasat mata yang membayangi langkah mereka, seolah mengikuti para pengungsi kemanapun mereka pergi. Penduduk yang melarikan diri mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, bisikan samar yang memanggil nama mereka, tawa menyeramkan yang bergaung di tengah hutan, dan jeritan kesakitan dari orang-orang yang hilang. Beberapa dari mereka bahkan melihat bayangan hitam yang melintas di sudut mata, selalu hadir di pinggiran penglihatan mereka, seakan-akan makhluk-makhluk gaib itu sengaja mengintimidasi dan merongrong kewarasan mereka. Tidak ada tempat yang aman. Desa-desa tetangga yang awalnya menerima mereka dengan tangan terbuka mulai merasakan gangguan aneh setelah kedatangan para pengungsi. Hewan ternak tiba-tiba sakit tanpa sebab jelas. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan di malam hari, dan beberapa warga desa tetangga mengaku melihat sosok hitam melintas di halaman rumah mereka. Penduduk desa tetangga pun menjadi waspada, bahkan mulai takut menerima pengungsi dari desa Hastagiri. Mereka menganggap bahwa para pengungsi itu membawa kutukan atau roh-roh jahat yang telah menguasai desa mereka. Ketegangan semakin meningkat dan beberapa pengungsi kembali diliputi ketakutan yang sama seperti ketika mereka masih berada di Hastagiri. Ketika teror semakin mengakar di hati mereka, beberapa orang bahkan mulai percaya bahwa makhluk-makhluk gaib itu bisa mencium ketakutan mereka. Dan itu justru semakin memperkuat gangguan yang mereka alami. Dalam kondisi yang semakin putus asa, beberapa penduduk yang melarikan diri mencoba kembali ke desa Hastagiri, berharap bisa menemukan perlindungan dari jimat-jimat atau bantuan spiritual dari orang-orang seperti Mbah Rebo. Namun tidak semua yang pergi berani kembali, dan mereka yang memutuskan untuk kembali kerap kali sudah terlalu terlambat untuk diselamatkan. Mereka kembali dalam keadaan linglung, ketakutan, atau bahkan hilang akal, seolah-olah ada sesuatu yang sudah merasuki jiwa mereka selama pelarian itu. Sementara itu, desa Hastagiri sendiri menjadi semakin sunyi dan penuh kehampaan. Jumlah penduduknya terus menyusut dan suasana mencekam semakin pekat. Bagi mereka yang masih bertahan, hari-hari mereka diisi dengan kecemasan dan rasa was-was. Sementara malam-malam mereka dipenuhi oleh kengerian yang terus-menerus mengintai. Makhluk-makhluk gaib yang dulu hanya menyerang dalam bentuk bayangan dan suara, kini mulai menampakkan diri dengan lebih terang, semakin nyata, dan semakin ganas. Kondisi desa yang dulunya makmur itu kini bak desa mati, dihantui bayangan-bayangan kelam masa lalu dan kekuatan gelap yang terus menggerogoti kehidupan mereka. Harapan mulai pudar. Banyak yang merasa bahwa desa Hastagiri sudah tidak mungkin diselamatkan. Mereka merasa terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa dihindari, kecuali seseorang dengan kekuatan spiritual yang besar dapat memutus siklus kehancuran itu. Mendengar semua kisah itu, Warijan semakin menyadari bahwa tugasnya tidak hanya untuk menghentikan gangguan dari makhluk-makhluk gaib itu, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjebak dalam ketakutan dan memutus ikatan yang menghubungkan dunia gaib dengan desa Hastagiri. Belum sempat Warijan beristirahat di atas dipan bambu yang disediakan oleh Mbah Rebo, dia mulai merasakan secara langsung apa yang baru saja diceritakan oleh Mbah Rebo dan Mbah Tami. Suasana yang awalnya tenang tiba-tiba berubah mencekam. Gema tabuhan gong terdengar berulang kali dari kejauhan, seperti datang dari dalam bumi. Suara itu semakin keras dan bergema, menggetarkan dinding-dinding rumah kayu kecil milik Mbah Rebo. Setelah itu tiba-tiba angin kencang datang dengan ganas, menerpa rumah dari segala arah, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengamuk di luar sana. Ranting-ranting pohon berderak kencang dan daun-daun berterbangan liar. Atap rumah Mbah Rebo berderi-derit, seolah akan roboh kapan saja. Suasana berubah semakin mencekam ketika suara gamelan mulai terdengar, melantunkan gending Jawa yang diselimuti aura kegelapan. Suara alunan gamelan itu begitu meresap ke dalam jiwa, menggema dengan irama yang membuat siapapun yang mendengarnya pasti bergidik ngeri.
Suara gamelan yang biasanya menenangkan dan indah kini terdengar seperti nyanyian arwah yang tersesat, penuh dengan misteri dan ancaman yang tidak kasat mata. Gending itu seolah membawa pesan dari dunia lain, mengisyaratkan adanya kekuatan besar yang sedang bangkit dan memperlihatkan diri. Irama gamelan terus bergema di antara hembusan angin kencang, melahirkan perasaan aneh yang menekan jiwa, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut ruangan. Warijan bisa merasakan energi gaib di sekelilingnya semakin pekat. Pagar gaib yang dipasang oleh Mbah Rebu dengan jimat-jimat di sudut-sudut rumah tampaknya hanya cukup kuat untuk melindungi mereka sementara. Tetapi tidak bisa sepenuhnya menghentikan kekuatan besar yang sedang merangsek masuk. Ada sesuatu yang lebih kuat di luar sana. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar gangguan makhluk halus biasa. Mbah Rebu dan Mbah Tami duduk diam, wajah mereka tampak pucat namun pasrah. Mereka sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang teror dari makhluk-makhluk gaib itu. Namun kedatangan Warijan memberikan sedikit harapan. Mbah Rebu sempat menengok ke arah Warijan, seolah menunggu tindakannya karena dia tahu bahwa tamu yang datang ke rumahnya itu bukanlah orang biasa. Warijan bukan hanya seorang pejalan spiritual, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan gaib yang telah lama mengancam desa Hastagiri. Dalam keheningan yang diselingi oleh angin menderu dan suara gamelan yang mencekam, Warijan mulai memusatkan pikiran. Dia sadar bahwa saat ini bukan waktunya untuk beristirahat. Ancaman nyata ada di depan mata, dan makhluk-makhluk gaib yang ada di luar sana sepertinya sudah menyadari kehadirannya. Ini adalah ujian pertama sebelum dia benar-benar menghadapi misteri yang lebih dalam di desa ini. Dengan perlahan namun penuh keyakinan, Warijan mulai membacakan mantra perlindungan dalam hatinya. Dia membangkitkan ajian pelindung yang selama ini dia pelajari, membangun tameng gaib yang lebih kuat di sekeliling rumah Mbah Rebu. Sementara itu suara gamelan semakin mengalun, seperti sedang menguji kekuatan mental dan spiritualnya. Warijan tahu bahwa kekuatan batin akan menjadi senjata utamanya di tengah situasi ini. Perlahan-lahan Warijan bisa merasakan tekanan gaib di sekitarnya mulai mereda. Meskipun suara gamelan masih terdengar, angin kencang yang menerpa rumah mulai berkurang. Namun dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Alam gaib telah menunjukkan kekuatannya, dan Warijan sadar bahwa petualangan ini akan membawa dia lebih dalam ke rahasia gelap yang melingkupi desa Hastagiri. Setelah merapal ajian Sindung Lawu yang telah diajarkan oleh Sudiro, Warijan merasakan perubahan yang menyeluruh di sekelilingnya. Tekanan energi gaib yang tadinya begitu kuat menekan ruang di sekitarnya kini mulai berkurang secara perlahan. Ajian pelindung itu membentang seperti perisai tidak kasat mata, memberikan perlindungan yang luas bagi rumah Mbah Rebu dan seisinya. Warijan dapat merasakan aura magis dari ajian ini memancar kuat, seperti benteng kokoh yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan jahat. Ajian Sindung Lawu memang bukan sembarang ajian. Sudiro sang guru mengajarkan ajian tersebut sebagai salah satu ilmu pamungkas untuk melindungi diri dari serangan makhluk halus. Ajian Sindung Lawu mampu menciptakan medan perlindungan yang sangat luas, dan Warijan tahu, andai gurunya sendiri yang menggunakan ajian itu, Sudiro bisa melindungi seluruh desa dari ancaman kekuatan gaib yang berkeliaran di sekitar Hastagiri. Warijan paham kekuatannya belum setingkat dengan Sudiro, namun ajian ini sudah cukup untuk menghadapi bahaya yang kini mengancam desa Hastagiri. Desa yang terkutuk oleh kehadiran makhluk-makhluk gaib sejak hilangnya orang yang mencari kitab kuno 5 tahun lalu itu, kini menjadi pusat energi negatif yang terus menguat. Warijan sadar bahwa kekuatan Sindung Lawu adalah satu-satunya harapan untuk menahan serangan makhluk-makhluk tersebut, setidaknya untuk sementara waktu, hingga dia menemukan solusi untuk menghentikan kutukan yang melanda desa ini. Tidak seperti ajian-ajian pelindung biasa, Sindung Lawu merupakan ajian pamungkas yang diwariskan oleh leluhur-leluhur agung di tanah Jawa. Sudiro sebagai guru dan sosok yang dihormati mengajarkannya kepada Warijan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi ancaman besar yang berasal dari dunia gaib. Ajian ini tidak hanya sekedar pelindung fisik dari gangguan makhluk halus, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh kepada tubuh, pikiran, dan jiwa penggunanya, sehingga mampu bertahan di hadapan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar.
Warijan masih teringat bagaimana Sudiro dengan wibawa dan kesaktiannya yang terbilang sangat tinggi itu mampu mengendalikan kekuatan ajian Sindung Lawu dengan sempurna. Saat itu Sudiro pernah menunjukkan kekuatannya kepada Warijan. Badai yang sedang mengamuk di sekitar desa tiba-tiba mereda, seolah-olah tunduk pada kekuatan pelindung yang dimiliki oleh sang guru. Melihat betapa luar biasanya ajian itu, Warijan merasa lebih percaya diri, walaupun dia sadar bahwa tantangan yang dihadapinya kali ini jauh lebih besar. Dengan ajian Sindung Lawu yang telah digunakan, Warijan kembali memusatkan kesadarannya. Karena meskipun tekanan gaib sudah berkurang, dia tahu ini hanya sementara. Makhluk-makhluk gaib yang mengintai tidak akan begitu saja mundur tanpa perlawanan. Mereka bisa merasakan kekuatan ajian Sindung Lawu, tetapi mereka mungkin sedang menunggu celah untuk menyerang kembali. Sebagai seorang yang sudah lama menempuh laku spiritual, Warijan paham bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga keteguhan hati dan ketenangan pikiran. Angin yang berembus dengan kencang di luar rumah pun mulai mereda, dan suara gending yang tadinya bergema di tengah malam mulai melemah. Keheningan perlahan-lahan menguasai suasana, tetapi Warijan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia tetap berjaga-jaga memastikan bahwa ajian pelindung yang dia rapal terus melindungi mereka. Barbu dan Batami yang duduk tidak jauh dari Warijan tampak lebih tenang. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di sekitar mereka. Barbu yang menatap Warijan dengan rasa kagum sekaligus harapan baru. Kekuatan gaib yang selama ini menghantui desa mereka akhirnya bisa sedikit ditekan berkat bantuan dari Warijan. Namun Warijan sadar bahwa ini baru sebuah awal. Makhluk-makhluk gaib yang menghantui lereng, gunung, dan goa tempat kitab kuno itu disembunyikan masih mengawasi. Mereka mungkin menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Warijan harus tetap siaga dan memikirkan langkah selanjutnya dengan cermat. Malam itu meskipun suasana sudah lebih tenang, Warijan tetap tidak bisa beristirahat sepenuhnya. Dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gangguan yang lebih besar yang pasti akan datang. Di dalam hati dia berjanji akan menemukan jalan untuk mengakhiri teror ini, dan dia tahu perjuangannya belum selesai. Dengan penuh tekad, Warijan bersiap untuk langkah berikutnya, mengetahui bahwa rahasia yang tersimpan di desa Hastagiri akan dibawanya lebih jauh ke dalam dunia gaib, dan ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Barbu dan Batami duduk di sudut ruangan, menatap Warijan dengan penuh rasa syukur. Kehadiran Warijan di rumah mereka membawa suasana yang sudah lama hilang. Keheningan dan ketenangan yang pernah mereka rasakan bertahun-tahun lalu sebelum desa Hastagiri dilanda teror gaib, akhirnya dapat kembali mereka rasakan. Malam yang tadi penuh dengan suara-suara aneh dan energi negatif, kini terasa jauh lebih damai setelah Warijan merapal ajian Sindung Lawu dan menciptakan dinding gaib pelindung. Batami menggenggam tangan suaminya erat-erat. Air matanya mulai menetes, bukan hanya karena mereka merasa aman, tetapi juga karena mereka merasakan kehadiran sosok yang akhirnya bisa melindungi mereka. Sesuatu yang sudah lama mereka rindukan. Kehidupan di desa ini telah berubah menjadi mimpi buruk selama 5 tahun terakhir, dan mereka merasa seolah-olah telah hidup dalam kekuatan yang tidak berujung. Angin yang tadinya berhembus dengan sangat kencang di luar rumah kini berubah menjadi sepoi-sepoi yang lembut. Gamelan gaib yang tadi terdengar samar-samar kini benar-benar lenyap, dan hanya ada keheningan yang menenangkan. Tidak ada lagi ketukan suara-suara aneh atau teriakan makhluk gaib yang berusaha menembus dinding perlindungan ajian Warijan. Barbu yang tadinya tampak letih dan was-was kini mulai tersenyum. Sudah lama sekali sejak aku merasakan ketenangan seperti ini, pikirnya dalam hati. Meski dia tidak mengungkapkan dengan kata-kata, dia tahu bahwa Warijan adalah satu-satunya harapan mereka untuk mengembalikan desa ini ke keadaan semula. Setiap malam Barbu dan istrinya harus berjaga-jaga, menunggu kedatangan teror gaib yang datang tanpa peringatan. Namun malam ini berbeda. Mereka merasa aman, bahkan jika hanya untuk sementara. Warijan tetap duduk tenang di atas dipan bambu. Meski kewaspadaannya tidak pernah mengendur, dia tahu bahwa ancaman gaib ini mungkin hanya tertahan sementara oleh ajian pelindungnya. Desa ini telah lama dilanda teror, dan untuk menyelesaikannya secara menyeluruh, dia harus mencari tahu lebih dalam tentang misteri di balik goa, di lereng gunung, dan kitab kuno yang hilang.
Tetapi untuk saat ini dia merasa puas karena telah memberikan sedikit ketenangan bagi dua orang tua yang telah lama hidup dalam ketakutan. Malam itu menjadi malam pertama dalam waktu yang sangat lama bagi Mbak Rebo dan Mbak Tami untuk dapat tidur dengan tenang. Meski tetap terjaga, tapi Warijan merasa telah membuat satu langkah kecil menuju pemulihan. Karena pertempuran yang lebih besar masih menanti, tetapi malam itu, setidaknya mereka bisa merasakan kedamaian sejenak. Warijan yang sejak tadi duduk waspada di atas dipan bambu mulai merasakan rasa kantuk yang perlahan menyerang. Kedua matanya semakin berat, namun dia terus memaksakan diri untuk tetap terjaga, karena mengkhawatirkan bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Suasana di rumah Mbak Rebo memang sudah jauh lebih tenang, namun naluri Warijan sebagai seorang yang telah lama berkecimpung di dunia gaib, membuatnya tidak pernah benar-benar lengah. Di saat kantuk mulai menguasainya, telinganya menangkap suara yang sangat dikenalnya. Suara lembut namun tegas itu terdengar jelas di tengah keheningan malam, seolah-olah suara itu datang dari seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. "Wes mas, istirahat dulu, jangan paksakan dirimu, malam ini biar aku yang berjaga," ujar suara tanpa wujud yang berbisik lembut, namun memancarkan aura yang tidak asing lagi baginya. Warijan terdiam. Sejenak matanya terbuka lebar, dia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun suara itu terdengar begitu nyata, mengisi ruang dengan ketenangan yang menenangkan pikirannya. Warijan tahu bahwa suara itu sering muncul dalam bentuk petunjuk-petunjuk batin ketika dia menghadapi situasi sulit. Sebagai bentuk dukungan spiritual yang tidak terputus. Meski fisiknya tidak ada di sampingnya, Warijan selalu merasa bahwa sosok itu selalu menyertainya di setiap langkah. "Apakah ini benar-benar dirimu, Danu?" tanya Warijan dengan suara batinnya. "Iya mas, ini aku. Istirahatlah mas, biar aku yang berjaga di sekitar rumah ini," balas suara yang sangat dikenalinya itu. "Baiklah Danu, terima kasih sebelumnya. Maaf jika aku merepotkanmu," balas Warijan yang tidak lagi mampu menahan rasa kantuknya. Warijan menghela nafas perlahan. Dia tahu bahwa jika Widanu menyuruhnya beristirahat, itu berarti dia harus mempercayainya. Jika selain ajian pelindung yang telah dia rapal, sosok Widanu juga ada di dekatnya. Meski kewaspadaannya tinggi, tapi butuh Warijan membutuhkan istirahat untuk menjaga kekuatannya tetap penuh. Dia tidak boleh membiarkan kelemahan fisik menghalangi tugas besar yang menantinya keesokan hari. Setelah beberapa saat berjuang melawan rasa kantuk, akhirnya Warijan menyerah. Dia berbaring perlahan di atas dipan bambu itu, membiarkan tubuhnya beristirahat meski hanya untuk sesaat. Matanya tertutup perlahan dan meskipun kesadarannya mulai memudar, hatinya tetap yakin bahwa sosok Widanu dan pelindungan gaib yang dia ciptakan akan menjaga mereka sepanjang malam. Dalam keheningan malam yang dingin, suara gamelan dan kending-kending mistis yang tadinya bergema, kini benar-benar lenyap, tersapu oleh kekuatan ajian pelindungnya. Warijan pun beristirahat, namun di dalam hatinya dia tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya masih jauh dari selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.